Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang saya beri judul Akhir Zaman ya. Nah, rekan-rekan, saya tahu ada banyak sekali hamba Tuhan di luar sana yang sukanya itu membawakan firman Tuhan yang kekinian ya, atau yang heboh ya. Contohnya adalah soal akhir zaman. Tapi rekan-rekan, di sini saya ingin kuatkan kita semuanya bahwa akhir zaman itu memang perlu dan penting untuk kita pelajari. Karena apa? Karena akan terjadi. Dan lagi kita ini hidup di akhir dari akhir zaman ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau tahu soal akhir zaman, kita perlu tahu dulu awal zaman ya. Jadi sebelum kita ngomong soal akhir zaman, kita ngomongin dulu soal awal zaman. Nah, awal zaman itu rekan-rekan, yaitu kenapa sih kita diciptakan di dunia ini ya rekan-rekan ya. Seperti kita tahu bahwa kekristenan udah banyak dirusak ya, udah banyak dikorup oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saya boleh katakan mereka itu adalah nabi-nabi palsu, dan mereka itu adalah para agen-agennya Satan ya, yang ingin supaya kita lupa buat apa kita ada di dunia ini ya. Pertama-tama kita diciptakan oleh Tuhan kita, yaitu oleh Bapa Yahweh, di mana kita tahu bahwa namanya menurut kitab Keluaran 14 namanya adalah Yahweh. Dan saya dikatakan Yahweh itulah namaku dan sebutanku sampai turun-temurun ya, dari generasi ke generasi. Nah, rekan-rekan, kita diciptakan oleh Bapa Yahweh. Jadi, kita orang-orang Nasrani percaya bahwa kita ini bukan diciptakan oleh Allah atau Allah. Kita diciptakan oleh Bapa Yahweh. Memang agama lain berkata bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Kita respect mereka. Dan agama lain juga berkata bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Kita respect mereka ya. Kita nggak akan ambil bagian mereka, dan kita tolak juga kalau ada orang agama lain yang mau ikut campur ya dengan agama kita. Agama kita menyatakan bahwa kita diciptakan oleh Bapa Yahweh lewat firman, dan sedang firman itu yang telah turun ke dunia menjadi manusia yang disebut dengan namanya Yeshua HaMashiach, atau beberapa orang menyebutnya dengan nama Yesus Kristus. It's okay, saya nggak komplain soal itu, saya nggak akan ribut soal itu. Tapi kita diciptakan untuk apa rekan-rekan? Kita diciptakan oleh Bapa Yahweh sebagai makhluk-makhluk fisik ya. Kita ditempatkan di dunia ini, di bumi ini ya, di Taman Eden. Artinya Tuhan ingin kita hidup di alam fisik ya. Biarpun kita juga sebenarnya makhluk rohani, tapi kita nggak diciptakan untuk hidup di surga. Kalau kita diciptakan untuk hidup di surga, maka Bapa Yahweh akan menciptakan kita nggak ditaruh di Taman Eden. Artinya memang kita nggak diciptakan untuk tinggal hidup di surga atau di Samayim. Itu adalah kediamannya Bapa Yahweh. Tapi kita diciptakan untuk hidup di dunia ini. Dan rekan-rekan, artinya apa? Kita hidup sebagai manusia fisik, karena Bapa Yahweh menciptakan kita sebagai makhluk fisik, walaupun kita juga punya roh teman-teman ya. Jadi rekan-rekan semuanya, soal awal zaman, kita diciptakan oleh Bapa Yahweh untuk bersekutu dengan Dia, untuk memuji dan menyembah Dia di dunia ya, bukan di Samayim atau di surga, tapi di dunia. Nah, banyak orang nggak paham ini rekan-rekan ya. Jadi dikatakan bahwa kita ini punya Tuhan, namanya adalah Yahweh, dan Dia adalah Tuhan orang hidup ya, bukan Tuhannya orang mati. Saya tahu ada beberapa agama, terutama agama Yunani, atau mereka boleh mengenal Tuhannya, mereka boleh bersekutu dengan Tuhannya pada waktu mereka sudah mati. Itu yang disebutkan oleh Paulus sebagai Tuhannya orang mati. Tetapi Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang orang hidup ya. Makanya Daud pun dalam Mazmur berkata ya, bahwa aku akan memuji Tuhan di dunia orang hidup ya. Jadi rekan-rekan, kita ini diciptakan oleh Bapa Yahweh di dalam dunia ini untuk memuji, menyembah Dia, untuk bersekutu dengan Dia ya. Jadi rekan-rekan, itu adalah awal zaman ya, mengapa kita diciptakan. Nah rekan-rekan, pada waktu itu kita tahu bahwa di Taman Eden manusia terjatuh dalam dosa. Oleh karena apa? Oleh karena ada ular yang memutar balikan dan membuat bingung manusia, yaitu Hawa dan kemudian Adam, dengan ucapannya Bapa Yahweh ya. Bukankah Tuhan berkata bla bla, kita dibikin bingung ya, atau Hawa dibikin bingung oleh ucapan Tuhan. Jadi ular itu memakai ucapan Bapa Yahweh lalu diputar-putar balikan
sehingga akhirnya manusia atau Hawa bingung ya dengan apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh Bapak Yahweh. Jadi rekan-rekan, hari ini pun sama tentang akhir zaman. Jangan sampai kita mau diputar-putar oleh si ular ya, atau oleh Satan, sehingga kita bingung ya apa yang Bapak Yahweh katakan. Nah, mengenai akhir zaman, kenapa ada akhir zaman? Karena pada waktu setelah manusia jatuh dalam dosa, maka ada penebusan yang dilakukan oleh Sang Putra, yaitu Tuhan Yesus HaMasyiah, Tuhan kita. Dan Sang Putra atau Tuhan Yesus itu akhirnya menebus kita, membeli kita dari dosa, dari maut, dari kutuk. Kita dibeli dan menjadi milik Bapak Yahweh, kembali menjadi milik Bapak Yahweh. Jadi Tuhan Yesus itu membeli kita, bangsa-bangsa, menjadi umatnya Bapak Yahweh. Jadi rekan-rekan, dikatakan juga di firman Tuhan bahwa kita ini orang-orang percaya, kita adalah Israel rohani ya. Jadi kita ini adalah orang Israel tapi rohani ya. Orang Israel rohani, kenapa? Karena kita dikatakan kita ini menjadi anak-anak Abraham. Artinya apa? Ya artinya jadi orang Yahudi, jadi orang Israel, tapi rohani, bukan dari fisik atau genetika. Genetika kita tetap yang namanya orang Indonesia, orang Indonesia. Kalau lu Batak ya lu Batak aja, lu Manado ya lu Manado. Ya yang Chinese ya Chinese aja, yang Jawa ya Jawa aja ya. Jadi bukan berarti kita harus jadi Israel fisik ya teman-teman ya. Nggak mungkin teman-teman. Karena agama Yahudi memang agamanya orang Israel ya. Tapi setelah ada penebusan oleh Yesus HaMasyiah, kita dijadikan satu ya. Orang-orang goyim seperti saya itu dicangkokkan atau dietenkan ke dalam akar Ibrani. Jadi kita menjadi akar Ibrani. Akarnya Ibrani rekan-rekan ya. Jadi kalau ada orang-orang sekarang yang menolak nama Yahweh, bahkan menghina nama Yahweh dan bilang Yahweh hehehe gitu ya, itu benar-benar itu menandakan permusuhan terhadap Tuhan ya. Saya nggak tahu kalau Anda membenci Bapak Yahweh, sang pemilik surga. Saya nggak tahu Anda mau masuk surga siapa ya. Apakah surga yang ada bidadarinya atau surga yang mana, saya nggak tahu. Tapi rekan-rekan, kalau Anda mau masuk surga, maka Anda nggak boleh melawan atau menghina atau menolak yang punya Samayim atau yang punya surga ya. Yang punya surga adalah Bapak Yahweh. Kalau Anda butuh buktinya, saya nggak mau kasih Anda bukti. Karena apa? Karena ini soal iman. Kalau Anda nggak punya anugerah untuk memahami bahwa nama Tuhan kita adalah Yahweh, ya udah, tough luck ya, good luck deh sono ya. Kalau Anda nggak dapat kasih karunia Tuhan untuk memahami bahwa yang punya surga itu namanya Yahweh, dan Dia telah mengutus putranya Yesus HaMasyiah untuk membeli saya dan Anda menjadi miliknya, maka ya good luck aja deh buat Anda ya. Saya nggak mau debat-debat meyakinkan Anda. Kalau memang Tuhan memilih Anda sehingga Anda bebal nggak bisa paham, ya udah, tough luck ya, good luck aja deh buat Anda. Ya, oke rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, setelah ada penebusan, kita dibeli dari goyim atau orang-orang Yahudi dibeli menjadi miliknya Bapak Yahweh, maka kita kembali lagi kemana? Ke pengajaran yang asli, pengajarannya Bapak Yahweh, yaitu apa? Yang namanya Torah. Bukan supaya diselamatkan, tapi justru karena sudah diselamatkan, kita kembali ke Torah. Bayangin teman-teman, kita ini dicangkokkan ke akar Ibrani. Kalau kita nggak kembali ke akar Ibrani, lu mau kembali kemana? Mau kembali ke Quran? Ya udah monggo. Mau kembali kemana? Ke Veda? Silahkan ya. Anda mau kembali kemana? Terserah deh Anda mau kembali kemana. Tapi kalau Anda mengaku Anda agamanya atau Anda imannya sama dengan imannya Abraham, Ishak dan Yakov, maka Anda kembali kemana? Ya ke Torah, masa ke kitab lain ya. Jadi kita kembali melakukan Torah karena apa? Itulah pengajaran. Torah itu pengajaran ya, bukan hukum ya. Kita nggak ngomongin soal Taurat, kita ngomongin soal Torah ya, pengajaran, teaching ya. The way of Yahweh itulah Torah. Kita kembali pada Torah. Kenapa? Karena setelah ditebus, ya kita kembali kepada Torah, ke pengajarannya Bapak Yahweh, Bapak Surgawi kita. Bukan pengajarannya agama lain ya. Walaupun kalau Anda mau kembalinya ke agama lain, terserah Anda ya masing-masing. Lu mau balik ke pribon pun ya I don't care ya. Bener I don't care. Karena apa? Ini bukan soal kita memilih Bapak Yahweh atau memilih Tuhan, tapi soal Tuhan memilih kita. Kalau memang Anda nggak dipilih oleh Tuhan, ya udah good luck aja ya. Kalau Anda milih Tuhan, kalau Anda dipilih oleh Tuhan, maka otomatis saya tahu dalam hati Anda tahu bahwa nama Bapa Surgawi kita adalah Bapak Yahweh dalam nama Yesus HaMasyiah. Oke rekan-rekan? Nah, pada waktu kita kembali menerima karunia daripada Tuhan Yesus HaMasyiah, Tuhan Yesus berkata apa? Dunia akan membenci kamu. Kenapa? Karena kamu bukan berasal dari dunia. Sama kayak dunia membenci aku, kata Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, pada waktu kita telah ditebus, yang orang Yahudi kembali kepada Bapak Yahweh, yang orang-orang goyim dibeli menjadi milik Bapak Yahweh, apa yang terjadi?
dunia membenci kita. Dan semakin zaman berganti, semakin zaman bergulir, mereka makin membenci kita, rekan-rekan ya. Buktinya apa? Zaman sekarang, kalau Anda tidak mau berzina, kalau Anda mau setia pada pasangan Anda, kalau Anda tetap mau beribadah pada hari Sabat, Anda akan diketahui oleh dunia ini. Karena dunia ini tidak mengenal kita. Kita bukan berasal dari dunia. Oleh karena itu terjadilah yang namanya persekusi atau aniaya. Bukan aniaya besar, tapi memang menjelang akhir zaman, bahkan sampai ke ujung akhir zaman, kita orang-orang yang percaya pada Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMashiach akan makin teraniaya. Oleh karena aniayanya itulah, maka Tuhan Yesus berkata apa? Tenang, aku akan balik ke surga, menyiapkan tempat untuk kamu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat, kata Tuhan Yesus ya. Nanti kalau udah tiba waktunya, tenang ya, tenang. Karena aku akan menjemput kamu ya. Itulah janji Tuhan Yesus. Pada waktu dia naik ke surga, dia berkata apa? Sama kayak aku naik, aku akan turun lagi ke dunia untuk jemput kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi rekan-rekan, kedatangan Tuhan Yesus HaMashiach yang kedua itu bukan sesuatu yang mengerikan. Itu adalah penebusan kita. Itu adalah pertolongan Tuhan buat kita. Kita yang selama ini dianiaya, maka akan ada pertolongan Tuhan. Kita akan dijemput, diangkat, rekan-rekan. Nah, kenapa kita mesti diangkat? Karena dunia ini makin kejam, makin jahat, makin melakukan apa yang jahat. Oleh karena itu, ada murka Tuhan. Jadi Tuhan itu murka. Kenapa? Karena manusia makin jahat. Dan Tuhan sudah berjanji nggak akan mengadakan air bah lagi, ya. Tapi, rekan-rekan, kali ini kita ditolong oleh Tuhan bukan dengan model perahu ya atau bahtera, tapi dengan model pengangkatan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach, pada Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMashiach akan diangkat. Kenapa? Supaya bumi ini nggak ada lagi orang-orang yang menerima kasih karunia. Diangkat, semuanya diamankan, sehingga yang tersisa di dunia ini nanti adalah orang-orang yang layak terima murka Tuhan. Jadi kita diangkat kenapa? Karena kita nggak boleh kena murka Tuhan, karena kita ini jatah kita adalah kasih karunia Tuhan, ya. Jadi kita diangkat buat apa? Supaya kita nggak kena murka Tuhan. Kita diangkat. Jadi kalau ada yang takut sama pengangkatan, bahkan horor dengan pengangkatan, maka Anda perlu cek lagi apakah Anda benar-benar sudah menerima Tuhan Yesus HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Kalau udah, maka harusnya Anda nggak perlu takut, karena pengangkatan atau kedatangan Tuhan Yesus HaMashiach yang kedua nanti yang dikatakan di firman Tuhan dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, bahkan sampai ke Wahyu, adalah untuk menyelamatkan saya dan Anda. Dikatakan your redemption is near, gitu ya. Jadi rekan-rekan, itu adalah penyelamatan kita. Pengangkatan adalah penyelamatan kita. Kita nggak seharusnya takut, kita seharusnya bersuka cita, ya. Kalau Anda hari ini nggak merasa Anda perlu diselamatkan atau diangkat, maka saya khawatir jangan-jangan kekristenan Anda beda sama kekristenannya para rasul. Kalau para rasul itu mereka menginjil, mereka bersaksi, memberitakan soal kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mereka dianiaya. Dalam kisah para rasul dikatakan bahwa dunia itu benci sama orang-orang Kristen, tapi butuh dibenci tapi dicintai juga. Karena apa? Karena orang-orang Kristen, orang percaya itu orang-orang yang berguna buat mereka, menjadi berkat buat mereka. Tapi nyebelin karena selalu ngomongin apa? Bertobat, bertobat, terima Yeshua. Nah, kalau Anda nggak dianiaya atau Anda nggak merasa butuh diangkat, nggak merasa butuh diselamatkan, maka saya khawatir jangan-jangan Anda nggak melakukan apa yang dilakukan oleh para rasul dulu ya, oleh para jemaat mula-mula, yaitu apa? Bersaksi. Tapi kalau Anda bersaksi, saya tahu ya, saya pun beberapa kali diancam mau dibunuh ya. Kenapa? Karena bersaksi, teman-teman. Jadi kalau Anda saat ini dianiaya, tenang. Karena apa? Karena penjemputan itu sudah hampir datang ya. Karena pengangkatan sudah hampir datang. Dan pengangkatan itu untuk menyelamatkan saya dan Anda. Jadi kalau buat Anda yang masih takut akan pengangkatan, masih ngitung-ngitung ya, kapan ya kedatangan Tuhan, maka saya cuma mau menyampaikan satu hal aja ya. Kalau gitu, Anda perlu cek kembali. Jangan-jangan iman Anda salah. Jangan-jangan Anda beriman pada hal yang salah. Jangan-jangan Anda juga tertanam di gereja yang salah, rekan-rekan ya. Jadi selalu kita ibadah, memuliakan, meninggikan nama Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMashiach. Karena apa? Inilah ada dua tanda-tanda akhir zaman yang penting untuk kita perhatikan. Pertama-tama apa? Yuk kita lihat dulu ayatnya. Oke rekan-rekan, di Injil Matius atau Matai pasal 24 ayat yang ke-6 sampai ke-14 itu adalah nubuatan dari Tuhan Yesus sendiri
Jadi yang menubuatkan bukan orang atau pendeta yang kekinian, tapi yang menubuatkan adalah Tuhan Yeshua HaMashiach sendiri dalam Injil ya. Sekali lagi, ini bukan Torah, ini Injil Perjanjian Baru ya. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Nah, saya ingin kita perhatikan di Injil Matius atau Matai ya, ke-24 pasal 24 ayat yang ke-15. Ya, kita dengarkan baik-baik ya. Oleh karena itu, bila mana kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel tengah berdiri di tempat yang kudus, siapa yang membaca biarlah dia memahaminya. Oke, jadi tanda zaman apa? Tanda akhir zaman apa yang perlu kita perhatikan? Kalau ada pembinasa keji, artinya pembinasa keji bukan rohaniwan ya, bukan pemuka agama Kristen atau bukan orang percaya. Pembinasa keji itu artinya apa? Dia tuh membinasakan dengan keji pula. Kalau pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus ya, atau di mana tempat kudus itu? Di mimbar gereja, rekan-rekan ya. Kalau ada pembinasa keji berdiri di mimbar gereja, maka kita harus hati-hati. Nah, teman-teman, ini ngomongin soal apa? Ini ngomongin soal orang yang sepertinya hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Elohim, tetapi mengatakan bahwa kita boleh menyembah Tuhan dengan nama apa aja. Ingat teman-teman, kita diselamatkan karena nama. Nama siapa? Nama Yeshua HaMashiach, atau yang disebut beberapa orang sebagai Yesus Kristus ya. Kita tahu bahwa Yeshua adalah nama dan segala nama, karena firman Tuhan berkata, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan. Jadi nama apa? Nama Yeshua. Kenapa nama Yeshua itu penting? Karena Yeshua itu dari bahasa Ibrani, nama yang wajar untuk orang Ibrani. Ye itu artinya dia laki-laki atau he kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau ada bingung ya, dia laki-laki itu artinya apa? Kalau Inggrisnya he gitu ya, dia tapi laki-laki ya. Dia laki-laki, Yeshua artinya apa? Menyelamatkan ya. Atau Inggrisnya jadi he saves ya. Nah, he saves itu ngomongin soal siapa teman-teman? Dia laki-laki itu merujuk pada Bapa Yahweh ya. Dia laki-laki, he ya, saves. Jadi dia yang menyelamatkan ya. He saves, dia menyelamatkan. Nah, siapa yang menyelamatkan? Di Perjanjian Lama kita tahu bahwa Bapa Yahweh pernah berkata, akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat lain selain aku. Jadi artinya apa? Yeshua adalah Yahweh. Yeshua adalah Yahweh sendiri, rekan-rekan. Betul, bukan Bapa Yahweh, tapi Yeshua adalah Yahweh, Tuhan kita. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang sekarang juga disembah oleh kita. Itulah yang namanya Yahweh. Itulah Yeshua. Yeshua itu artinya adalah dia yang menyelamatkan. Bapa Yahweh yang menyelamatkan. Karena betul, tidak ada juru selamat lain kecuali Yahweh sendiri. Jadi berbahagialah umat Tuhan, berbahagialah bangsa-bangsa yang Tuhannya adalah Yahweh. Kenapa? Karena rekan-rekan, kita tahu firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 berkata bahwa Yeshua berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Betapa bahagianya kita yang jalannya adalah Tuhan sendiri. Berarti artinya apa? Kita dekat banget ya dengan Tuhan kita, karena jalannya itu bukan cuma orang, bukan cuma utusan, tapi jalannya menuju Tuhan adalah Tuhan sendiri. Berbahagialah kita. Artinya apa? Dekatlah kita dengan Tuhan. Karena juru selamat kita, karena perantara kita, karena jalan kita menuju pada Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi Yeshua adalah Tuhan. Dan Yeshua itu bukan Isa, karena Isa nggak disalib, tapi Yeshua mati kayu salib untuk menebus dosa saya dan Anda ya, untuk membeli kita. Itulah Yeshua. Artinya He saves ya, artinya Yahweh yang menyelamatkan. Jadi rekan-rekan, harus saya katakan, kalau Anda masih takut akan pengangkatan akan akhir zaman, artinya apa? Anda perlu cek kembali iman Anda. Apakah Anda beriman pada Tuhan yang benar? Ya, karena saya push pada Anda sekarang, saya akan berikan pada Anda sekarang jalan keluar. Jalan keluarnya adalah apa? Yeshua HaMashiach adalah jalan keluar. Ada orang yang pernah nyinyir ya, masa Tuhan yang penuh kasih ngirim orang ke neraka? Tuhan gak akan ngirim orang ke neraka. Betul, Tuhan gak mengirim orang ke neraka. Tapi Anda yang di luar Yeshua HaMashiach, Anda udah ke neraka jalannya. Ya, kalau nggak diselamatin, Anda akan masuk neraka. Hari ini saya ingin berkata bahwa Tuhan Yeshua HaMashiach adalah jalan Anda keluar dari neraka. Jadi Tuhan gak ngirim orang ke neraka. Enggak, Anda, you are already going to hell. Tapi hari ini saya ingin katakan pada Anda, upah dosa adalah maut ya. Kita pernah katakan upah dosa adalah maut. Tetapi, jangan dipisah-pisah ya, tetapi kasih karunia Tuhan adalah kehidupan kekal dalam Yeshua HaMashiach. Kalau Anda hari ini masih ketakutan akan akhir zaman, kalau Anda masih belum yakin akan akhir zaman, kalau Anda masih horor kalau dengar soal akhir zaman, maka terimalah Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Karena Tuhan Yeshua HaMashiach, Tuhan Yeshua artinya Ye, dia laki-laki, Shua menyelamatkan.
Artinya dia yang menyelamatkan. Siapakah dia itu? Dia adalah Yahweh. Jangan tolak nama pemilik surga. Kalau Anda menolak nama pemilik surga, saya nggak tahu Anda mau masuk ke surga yang mana. Tapi terimalah Yeshua, karena Yeshua adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Artinya apa? Dia dan Bapa adalah satu. Dia adalah jalan dan dia juga adalah Tuhan. Dia adalah tujuannya sendiri. Jadi hari ini, terima Tuhan Yeshua Mashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Terimalah Bapa Yahweh, lalu kembalilah ke Torah. Bertobat, artinya itu adalah kembali ke jalan Tuhan. Jalan Tuhan, pengajaran Tuhan adalah apa? Torah, itulah pengajaran Tuhan. Ini bukan supaya Anda selamat, tapi kalau Anda sudah diselamatkan, Anda menerima Yeshua Mashiach, maka kembalilah ke pengajaran Tuhan, yaitu apa? Torah. Bukan biar selamat, tapi karena sudah selamat, kembalilah kepada Torah, pengajaran Tuhan Yahweh yang benar. Oke rekan-rekan semuanya, ini adalah pengantar pelajaran akhir zaman ya. Jadi pengajaran akhir zaman dari kami bukan supaya Anda horor, tapi supaya kita bersuka cita. Karena akhir zaman dan pengangkatan adalah jalan kita keluar ya. Adalah Tuhan yang merescue kita, menyelamatkan kita daripada aniaya besar. Kita diselamatkan oleh karena kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Kalau Anda belum menerima kasih karunia Tuhan, maka terimalah hari ini. Terimalah Tuhan Yeshua Mashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Karena dia, Yeshua, artinya dia menyelamatkan. Bapa Yahweh yang menyelamatkan, itulah Yeshua. Jadi Yeshua punya arti, dia menyelamatkan ya. Tuhan menyelamatkan. Sementara Yesus Kristus tidak punya arti ya. Itu adalah transliterasi dari nama Yeshua HaMashiach. Jadi rekan-rekan semuanya, hari ini saya katakan, terimalah Tuhan Yeshua Mashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Maka Anda akan selamat dari api neraka. Karena upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Elohim adalah kehidupan kekal dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita yang menerima kasih karunia Tuhan, kita katakan haleluya, haleluya Yahweh, haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.